Sebelum melanjutkan nih, Mas Obur, terkait yang tadi konsekuensi disetujui atau tidak disetujuinya SP2DK itu, selain poin atau eh, materinya yang di mirroring, hati-hati juga potensi KB atau nominal yang KB yang muncul atas SP2DK ini juga bisa di mirroring. Maksudnya menjadi pertimbangan juga untuk AR. Misal 2021 ada SP2DK menimbulkan potensi korum bayar sekian M. Itu tahun berikutnya akan menjadi patokan oleh si AR. Jadi ada kasus yang belum lama kita tangani itu di tahun pajak 2021 dia memang ada kesalahan, human error lah, kompensasi rugi fiskal harus sudah habis dikompensasi, itu menimbulkan KB sampai 1, sekian M. Sampai 1, sekian M, udah close, sudah dibayar, memang itu salah, dibayar, close SP2DK-nya. Tahun depan benar lagi. 2022 memang udah nggak ada poin itu, dia kan mereka ngecek juga udah nggak ada poin kesalahan tersebut, tapi nominal itu masih dibawa-bawa, masih diungkit-ungkit, masih dikait-kaitkan dengan tahun lalu kan sekian M. Harusnya sekarang gitu juga gitu ya maksudnya. Ini mungkin ya teman-teman bisa nilai sendiri sebenarnya etis apa enggak sih. Kalau arahnya begitu kan berarti HR pengennya kita salah terus dong. Kalau begitu saya jawab sampai saya jawab, kalau ya ini kan SP2DK harusnya ada improvement ya, setiap tahunnya kita perbaikan. Kalau memang kita salah begitu juga berarti kita nggak ada improvement, dan kita berarti salah terus dong kalau gitu. Itu orientasinya duit ini. Ya. Teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Oke. Ini bahaya ya. Oke. Nah, itu salah satu konsekuensi. Sekarang kita lanjut ke saya tambahin lagi dulu sedikit, Mas Obur. Tadi itu kan terkait itu ya, mirroring nominal tahun sebelumnya gitu. Itu tadi diungkit lagi, dikaitkan tahun lalu sekian. Sekarang kalau bisa jangan jauh-jauh dong ya, padahal kan memang udah nggak ada lagi poin-poin semua kita udah jawab clear gitu. Cuman ya itu makanya hati-hati kalau kita setujui, nggak hanya poin-poin yang kita setujui di SP2DK tahun yang tertentu, bisa jadi juga nominalnya itu nanti dikait-kaitkan juga, gitu, dikait-kaitkan juga itu. Nah, terus kemudian tadi bicara soal konsekuensi atau sanksi tidak menanggapi SP2DK. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, secara formal kan SP2DK harus dijawab 14 hari, atau kalau memang kita membutuhkan waktu tambahan ya komunikasi dengan AR. Kayak tadi lah ya, kita jelasin. Ya, jangan sampai SP2DK itu diabaikan. Ini sudah kemungkinan besar bisa dipastikan lah harinya ya ke pemeriksaan kalau kita nggak menanggapi sama sekali ya. Kita menanggapi tapi dengan tidak akurat, dengan tanpa data yang tepat pun bisa tetap lanjut ke pemeriksaan, apalagi nggak menanggapi sama sekali. Bahkan hati-hati, ini ada pengalaman wajib pajak itu mengabaikan SP2DK, kemudian terbit SP2 juga diabaikan. Ini agak terlalu sangat-sangat frontal sih, berbahaya ya, sangat-sangat berbahaya. SP2 diabaikan, bahkan pemeriksa fungsional visit atau kunjungan kantor nggak dibolehin masuk, nggak ditemuin lah ya. Yang menemuin bukan pihak yang memang memiliki kapasitas untuk sebagai penanggung pajak perusahaan ya. Nah itu hati-hati. Jadi memang wajib pajak baiknya harusnya kooperatif ya, kooperatif. Kalau ada surat dijawab, kalau ada kunjungan atau visit dari kantor pajak ya baiknya diterima dengan baik, jangan sampai, karena ini udah disampaikan sama pemeriksa ini untungnya ada pertemuan setelah itu, dan untungnya pemeriksa menyampaikan bahwa kita udah kirimkan SP2, kita sudah kunjungan ke kantor tapi tidak diterima dengan baik. Itu mungkin ya namanya manusia ya, mungkin ada sedikit baper ya. Ini udah hampir saya naikkan ke buper Pak. Pidana loh. Iya Pak, makanya sudah pidana ya kalau itu, ini menutup-nutupi atau ada yang dirahasiakan lah. Betul, makanya nggak usah takut, tapi juga harus hati-hati, gitu. Harus menjawab dengan penuh akurasi yang tepat ya.
Tapi kalau rekan pajak memang ada yang ditutupi ya saya rasa takut sih pasti. Karena emang udah yakin salah hanya ada yang ditutupi dan ada mungkin omsetnya nggak dilapor semua, itu mungkin takut mungkin. Itu jangan sih. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Tetap ya sesuai tapi pakai tax planning juga gitu ya. Nah, lalu apa sih langkah atau penyelesaian yang harus dilakukan setelah selesai SP2ADK nih? Ya, setelah tadi kita udah menanggapi dengan umumnya sih dengan tertulis ya, secara tertulis, itu pasti setelah itu nanti akan ada undangan pembahasan. Jadi nggak ujuk-ujuk data SP2DK kita bahas selesai enggak. Itu umumnya memang harus ada pembahasan karena pasti AR akan follow up lagi terkait surat tanggapan ini, mungkin ada yang belum clear. Oke. Pasti akan ada undangan pembahasan SP2DK di kantor pajak. Nah itu nggak usah khawatir, kita siapkan aja bukti-bukti yang memang udah kita punya dengan untuk mendukung surat tanggapan yang sudah kita submit ya. Jadi nggak usah takut, kita hadapi aja. Karena kalau dihindari juga ini berbahaya juga. Nggak bisa. Nggak akan selesai juga SP2DK-nya karena SP2DK nggak akan selesai sendiri tanpa kita menyelesaikannya. Gitu. Ya, ini pasti ada undangan pembahasan ya, Ya. baik offline ataupun online ya. Betul. Oke. Nah, pun yang menghadapi nanti itu nggak bisa sembarang orang juga ya, rekan pajak ya, nggak bisa ujuk-ujuk nyuruh stafnya ya nggak bisa, tetap harus sebenarnya ya penanggung jawabnya kan ya, harusnya. penanggung jawab atau memang orang yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan poin-poin SP2DK itu. Kalau memang mungkin ada konsultan, ya konsul bareng minta didampingi konsultannya, atau yang memang staff atau manajer yang memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan poin-poin SP2DK. Atau bahkan juga mungkin ada pertanyaan di luar SP2DK, ada proses bisnis dan lain sebagainya, itu juga harus bisa dijawab. Makanya jangan orang sembarangan yang dikirim juga nanti ketika pembahasan gitu. Kalau untuk bikin surat tanggapan kan mungkin bisa siapa aja ya. Mungkin kita nggak, orang pajak nggak tahu siapa yang bikin, bisa kita minta konsultan atau siapa. Itu juga untuk melengkapi data dan juga untuk melengkapi pembahasan nanti ya harus diikut sertakan orang yang memang memiliki kapasitas kompeten untuk menjawab poin-poin atau antisipasi ya selain poin-poin tersebut bisa jadi sangat mungkin ada poin-poin yang ditanyakan di luar Itu melebar ya. mereka. Betul. Pun kalau diwakili ya harus pakai surat kuasa. Betul. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya kita lumayan waktu udah setengah jam lebih ya, kita persingkat deh. Nah, setelah selesai nih pembahasan, mungkin udah selesai total ngobrol, udah dapet angkanya lah mungkin. Nah, udah sama-sama setuju, lalu setelah itu apa sih outputnya hasil dari SP2DK? Tentunya ada kan produk hukumnya atau seperti apa hasilnya, bahwasanya ini udah selesai dari SP2DK-nya gitu. Ya. Setelah mungkin tadi kita udah terima, kita analisa, kita siapkan jawabannya yang tepat dan akurat, kemudian setelah kita submit surat tanggapan kita, kemudian biasanya ada undangan pembahasan. Setelah itu mungkin pembahasan pun mungkin belum tentu selesai di saat itu oleh pembahasan ya, bisa jadi juga ada undangan-undangan berikutnya. Kalau memang nanti udah ada titik temu, oke, kita udah sama-sama sepakat memang yang harus dilakukan pembetulan atau harus ditindaklanjuti itu adalah poin-poin berikut, ya berarti harus kita akomodir. Misalnya memang ada poin yang mengharuskan kita untuk pembetulan SPT, baik itu nanti pembetulan SPT-nya nihil, mungkin hanya pembetulan gross yang tidak menyebabkan kurang bayar, atau juga memang ya selain harus dibayar harus dilapor juga. Nanti misal ada potensi di poin PPh 21 kita udah ketemu angka kurang bayarnya, kita bayar, kita harus laporkan juga begitu, karena memang harus, itu merupakan salah satu penyelesaian daripada SP2DK. Nggak hanya kita jawab dan dibahas, kalau memang ada temuan dan harus ditindaklanjuti, mungkin salah satunya pembetulan SPT ya harus pembetulan SPT gitu. Itu untuk langkah penyelesaiannya. Kemudian outputnya, kalau tadi kita bahas di awal itu ada sedikit tentang perbedaan persamaan SP2DK dengan SP2. Kalau SP2 itu output hasilnya adalah SKP setelah selesai prosesnya. Kalau
SP2DK itu ada LH P2DK. LH P2DK. P2DK laporan hasil permintaan atau penjelasan terkait data keuangan, atau juga yang perlu kita minta atau kita follow up ke AR itu P3 P2DK. Itu ya kalau bicara soal output atau hasil akhir ujung daripada SP2DK ini apa? Kalau tadi kita bahas ada perbedaan dan persamaan SP2 dengan SP2DK. Kalau SP2 itu produk akhirnya atau outputnya itu adalah SKP, baik itu SKP KB, SKP nihil, SKP LB. Kalau SP2DK ini ada beberapa produk yang ada output yang bisa kita dapat dari SP2DK ini, dan memang harus kita minta ya untuk pertanggungjawaban. Pertama biasanya ketika selesai pembahasan itu ada BA acara SP2DK, itu kita perlu minta juga. Bisa juga nanti ada juga LH P2DK, laporan hasil SP2DK tadi. Atau juga ini yang umumnya juga kita perlu minta itu adalah ketika SP2DK sudah selesai itu SP3 P2DK, atau surat pemberitahuan perkembangan tentang proses SP2DK tadi, yang itu biasanya umumnya di dalamnya itu akan menyatakan bahwa proses permintaan atau penjelasan tentang tadi SP2DK itu sudah selesai. Itu takutnya jangan sampai ini nggak ada ujungnya, jadi bola liar, bisa jadi nanti mungkin dikorek lagi atau apa. Nah, walaupun memang untuk SP2DK ini memang belum inkrah ya, atau belum berkekuatan hukum tetap ya, ada potensi walaupun kita sudah jawab dengan baik, kita setujui, sudah dilakukan pembetulan SPT dan kurang bayar sudah dibayar juga, tidak menutup kemungkinan tetap akan dikeluarkan SP2 atau surat pemeriksaan tadi itu ya. Bisa di SP2DK lagi? Bisa di SP2DK lagi atau diterbitkan SP2 atas tahun pajak tersebut yang sudah diterbitkan SP2DK. Kalau SP2 oke lah, pemeriksaan atas SP2DK tadi mungkin, tapi kalau SP2DK lagi bisa terjadi? Bisa. Dengan poin yang sama? Tidak dengan poin yang sama pasti ya. Pasti dengan di tahun yang pajak yang sama, tapi mungkin poinnya berbeda. Atau mungkin tetap di satu aspek PP21, tapi mungkin ada kalau yang belum terungkap atau data-data yang belum terungkap, nah itu bisa jadi diterbitkan lagi. Jadi kalian kalau udah dapat SP2DK di tahun semisal 2021, ya bisa kemungkinan dapat lagi ya, bisa 2 kali di tahun yang sama. Nah, oke, ini terakhir lah, kita bahas terakhir ya, tips untuk meminimalisir resiko SP2DK. Ada nggak sih tipsnya? Ya, terkait untuk SP2DK, sebenarnya memang nggak ada celah atau nggak ada kesempatan untuk kita benar-benar menghindari atau nggak ada cara untuk kita bisa terbebas dari SP2DK. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, akan tetap ada potensi untuk kena SP2DK begitu. Tapi ada cara lah, kalau memang nggak bisa terbebas sepenuhnya dari potensi terbit SP2DK, ada cara untuk meminimalisir SP2DK. Karena SP2DK itu kan terbit pasti ada trigger atau pemicunya. Pemicunya itu yang harus kita minimalisir. Salah satunya mapping yang salah, tepat dan akurat. Oke. Mapping yang tepat dan akurat ya, jangan sampai mappingnya salah. Mapping lampiran 2 SPT badan ya. Lampiran 2 SPT badan dengan SPT DPP SPT output itu harus sama gitu, harus sama. Kemudian juga mungkin harus dipertimbangkan kalau kita bertransaksi dengan vendor-vendor yang bermasalah. Gitu. Tadi salah satunya triggernya bisa jadi kita udah bikin faktur, ternyata fakturnya di tengah faktur Mei, ternyata di tahun depan atau di akhir tahun masih vendor tanpa kita ketahui dibatalkan. Tapi sekarang nggak bisa sih harusnya. Sekarang sih nggak bisa karena butuh proof dari kita ya kalau untuk faktur yang dibatalin. Atau tadi misalnya bertransaksi dengan vendor nakal yang kita udah bayar PPN ke mereka udah memungut PPN, ternyata nggak ada setor. Nah itu kan dari kantor pajak bisa ngecek tuh, kita udah terlibat kantor pajak yang belum dilaporkan atau belum disetor PPN-nya. Kegiatan renteng juga ya, kena jadinya. Oke. Ya, ini ya beberapa
tips terkait SP2DK. Nah ini ilmu ya teman-teman. Ilmu itu ya segalanya menurut saya. Dari ilmu kita bisa dapat segalanya, bisa menyelesaikan apapun kalau kita tahu ilmunya. Ya. Nah, next kita bahas yang lebih mungkin lebih apa ya, dibutuhkan lah di perpajakan. Apa itu ntar ya, mungkin bisa pemeriksaan atau keberatan atau banding ya setelah SP2DK, itu pasti ada nanti. Nah, oke, mungkin sekian podcast ya obrolan kita ya, obrolan santai tapi ya semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau video tutorial yang lainnya, mungkin bisa request aja di kolom komentar. Request, Pak, tolong dong buatin video tentang banding mungkin ya di pengadilan seperti apa. Silakan, nanti kita coba buatkan. Oke, sekian dari kami, dari saya, dari Mas Anas. Mungkin dari kita ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman, kita mohon maaf. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.